Pernikahan neka tak bisa kun modal cinta. Mon akabin keluarga kun modal cinta, endi bini endi anak tak bisa ebri deeran kun modal cinta. Neka umpama atokar tak para apesa bisa burung capok bejeng jamaah. Umpama Wisal Sintia atokar mangkel neka. Pas Wisal ngocak, pokok sampai mate tang bini tak kira ajak benta bingkok. Karena mangkel. Orang men mangkel kan cet lebay. Nah saya bini karena mangkel juga nyaut juga. Kok sampai mate menajak benta tak kira nyaut. Nah karena yang kedua nekade pada santre masuk bejena abejeng tekak kel mangkel pakun abejeng ajamaah. Ketika masuk rakaat pertama Rizal sebagai imam membaca surat Al-Fatihah nyampe di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Neka Sintia tekak mangkel lah yang ada remah jawabannya pakun amin. Tak mungkin karena mangkel pas aobe ghairil maghdubi alaihim waladhdallin pas Sintia nyaut anje kan tak mungkin pakun amin. Maka sholat jamaah akan menjaga keutuhan rumah tangga. Ajak binina keangkui silaturahim ke guru-guruna nyabis ke guru-guruna. Jadi mulai dari kiai sampai guru saya ngajarin alif ba ta sa neka empian kodu lebur nyabis. Oni empian maknana nyabis. Nyabis neka kan tananga empian kan nalpe ke tananga guruna. Nah di antara kedua tangan neka tengah-tengahna neka bede bereng. Napa berengah? Napa? Obeng. Jadi mon tetemo guruna neka nyabis sesuai kemampuannya masing-masing. Kelar 2.000 ki nyabis 2.000, kelar 5.000 ki nyabis 5.000. Mon empian tetemo guruna pas salaman tengah neka sobung neka beni nyabis ekum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang kita muliakan bersama pengasuh Pondok Pesantren Royatul Husnan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faridul Ihsan dan juga Kiai Haji Muhammad Husnul Yakin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau berdua, disehatkan badannya sehingga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak beliau. Tak lupa kepada sahibul hajah Bapak Him atau Pak Baijuri sekeluarga, saya Kak Dimma sahibul hajah neka tujuan saya paling utama ngonceng dan gula sarang ajunan sedeje kaangkui mociaki mendoakan kedua mempelai yang berbahagia yaitu Muhammad Rizal Akmal dan Sintiawati. Mudah-mudahan pernikahan kedua mempelai menjadi pernikahan yang dirahmati oleh Allah, pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah,
diberikan keturunan yang solih dan solihah, keturunan yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, pernikahan neka adalah ibadah yang paling tua dalam sejarah syariat Islam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, selepas peristiwa diperintahkannya sujud kepada penduduk langit untuk sujud ke Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Adam neka dalam swarga. Nah ketika beliau ngenengin swarga, ngolaten sedeje makhluk ciptaan Allah neka endi pasangan. Bede manok endi pasangan, bede kelinci endi pasangan, sapeh embi jeren sedeje endi pasangan. Nah akhirnya Nabi Adam alaihi salam neka ketika ngolaten sedeje makhluk endi pasangan, mulai muncul kegelisahan di dalam hatinya. Monca anak kanak zaman semangkin Nabi Adam neka galau. Nah akhirnya karena Nabi Adam galau, di tengah kegelisahan dan kebingungan, Allah meniupkan rasa ketondu ke Nabi Adam sehingga Nabi Adam neka asaren. Nah ketika Nabi Adam asaren, Allah mengambil tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian menciptakan satu jenis makhluk manusia seanyar keng bida jenis, yaitu dari golongan perempuan. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, ngolaten bede makhluk sepada menongsahna keng bida jenisnya. Nabi Adam lake, makhluk seanyar mereka bini. Parengi asma Siti Hawa. Nah ketika Nabi Adam ngolaten Siti Hawa, muncul fitrahnya seorang laki-laki yang memiliki rasa ketertarikan lebur kereng bini. Jadi menempian lebur kereng bini neka jet fitrah wajar, dan gule juga lebur pada. Nah ketika Nabi Adam lebur senang, muncul perasaan cinta kepada Nabi Adam, kepada Ibu Hawa, maka refleks tanpa tersadar Nabi Adam neka nyedinga Siti Hawa. Ketika para eseding, Allah menegur Nabi Adam, hai Adam, reng bini neka kita halal kebebaan. Untuk menghalalkan sesuatu yang haram ini harus melalui sebuah proses namanya akdun nikah. Maka dimulailah ibadah pertama, perintah ibadah pertama dari Allah, yaitu perintah pernikahan, mempelai laki-lakinya Nabi Adam, mempelai perempuannya Ibu Hawa, wali nikahnya Allah subhanahu wa ta'ala, saksinya seluruh penduduk langit yaitu para malaikat, maharnya mas kawinnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedeti pertanyaan, kan bekto Nabi Adam keluarga sareng Ibu Hawa melakukan peristiwa akdun nikah, kan Nabi Muhammad ki sobung, kan masih belum masuk zamannya Nabi Muhammad. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Nabi Adam ketika akad nikah mas kawinnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Empian teroning napanten, teroning napanten, montero oning laguna molotan onjeng boleh gula. Karena kan bab akdun nikah beni bab maulid Nabi nih kah. Nah maka ketika terjadi proses pernikahan ini apa hikmahnya? Bahwa ketika seseorang melakukan akdun nikah, bekto beri risal kepada wali nikahnya Sintia, mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sareng sedejeh malaikat menjadi saksi atas pernikahan, atas janji suci kedua mempelai. Maka siapapun yang main-main di dalam urusan pernikahan,
Reng laki sareng reng bini tak amanah di dalam urusan pernikahan, berkhianat antara yang satu dengan yang lainnya, tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka tunggulah detik-detik kehancurannya. Karena ketika in main dalam urusan pernikahan, neka pada bayi in main ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka muqaddimah bab pertama mengenai masalah akdun nikah. Nah, kemudian saya nomor 2, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, ada yang bisa dilihat langsung, beda saya tak bisa dilihat secara langsung. Nah, salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa dilihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri adalah pernikahan. Coba ayatnya, neka ayat saya paling populer, ayat paling masyhur, neka sedeja ustad kudu apal ayat bab neka, ayat bab pernikahan. Mon beda ustad beda kiai tak apal ayat nikah, deki peleman tak usah pakai bain berkat. Ya siapa yang tak apal. Bunyi ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan masing-masing dirimu dengan pasanganmu. Litaskunu ilaiha, dibuat condong perasaan kepada pasangan hidupnya. Contoh neka paling gampang, risal orang jambe wungu. Apa jambe wungu neka sobung reng bini radin. Manyawe bini tak kenyawang ngelanya depak ke gentong, jauh gentong neka. Begitu juga sebaliknya, Sintia orang gentong. Apa bisa gentong neka sobung orang laki saya genteng, mata kenyawang ngelanya menerima suami, menerima orang laki dari jambe wungu. Nah, apa jawaban yang paling tepat dari peristiwa ini? Jawaban yang paling tepat adalah Allah membuat litas kunu ilaiha. Di dalam hatinya Risal muncul condong rasa cinta kepada Sintia. Begitu juga sebaliknya. Nah, tetapi yang perlu diketahui, pernikahan neka tak bisa kun modal cinta. Mon akabin akeluarga kun modal cinta, endi bini endi anak tak bisa ebri deeran kun modal cinta. Gula endi kanca pengadilan agama. Neka acereta benare mesti ngurusen orang apesah. Nah, gula pas atanya, Ustadz, penyebab utama kenapa orang kok sampai terjadi perceraian itu apa? Jawab sareng kanca neka, penyebab utamanya karena faktor masalah ekonomi. Nah, gula tak setuju. Mon ngocak orang apesa karena masalah ekonomi, banyak edisa reng laki reng bini melarat tapi sampai tua bisa membangun keluarga yang harmonis. Penyebab utama apa reng laki sareng reng bini neka apesa kun setong. Karepa tak padeh. Reng laki sareng reng bini tak ndik karep se padeh. Akhirnya atokar apesa. Maka ketika terjadi pernikahan, syarat yang paling utama supaya terjadi sakinah mawaddah warahmah kudu mepade karep. Nama le karep pade neka terakhir. Karena abus neka pun mulai ketondu rabi, keburu sealakoah. Neka terakhir. Penyebab cara supaya keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nomor setong, orang montero keluarganya sakinah mawaddah warahmah kudu metepak niat kade. Orang keluarga neka seendik niat lain kecuali niat ibadah mengharap ridhonya Allah. Empian keluarga niat terbahagia, jamin bi gula tak kira bahagia, tak kira bunga. Ceweng-weng laki bireng bini, asala keluargana bideh, adat istiadat tak padeh, kebiasaan tak padeh. Pas acampo apolong laki sareng bini, minimal malam pertama pon atokar. Saya laki lebur tedung lampuna odi, demara odi, saya bini tak lebur mon demara odi atokar bab demar.
Nah neka benawe beda bayi perbedaan-perbedaan, maka niat pernikahan karena Allah akan membuat pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, karep setak pada neka bisa pada. Bahkan mon beda cak-ocaan anak-anak zaman semangkin bahwa mencintai sampai maut memisahkan, neka tak setuju gula. Yang betul itu siapapun yang mencintai karena Allah, bahkan maut pun tidak akan bisa memisahkan keduanya. Secara zahir berpisah, tapi secara batin tetap ada ikatan cinta karena Allah. Jadi nomor setong neka modal keangkui risal sareng sentia kemanten anyar, juga neka pengingat untuk kemantan-kemantan laju neka. Nah neka kodu metepak niat kade, niat nikah karena teroleh ridona Allah. Nomor dua, montero pernikahan neka karepa pada sakinah mawaddah warahmah sampai maut menjemput, maka nomor dua harus membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hubungan baik paling gampang neka masalah abejeng. Jadi gula tip-tip ke kemantan dua neka, termasuk kemantan laju, montero keluargana selamat, jangan sampai putus minimal sare sekalian abejeng jamaah. Jadi pernikahan neka harus ada antara suami dan istri abejeng minimal 1 hari 1 kali abejeng jamaah. Neka umpama atokar tak para apesa bisa burung capok bejeng jamaah. Umpama Wisal Sintia atau Kar mangkel neka pas Wisal ngocak pokok sampai mate tang bini tak kira ajak benta bingkok karena mangkel orang mangkel kan cet lebay. Nah saya bini karena mangkel juga nyaut juga kok sampai mate menajak benta tak kira nyaut. Nah karena yang kedua neka ada pada santre masuk bejena abejeng tekak kel mangkel pakun abejeng ajamaah. Wisal jadi imam, Sintia jadi makmum. Kebetulan bejeng malam yang dibaca jahar bacaannya. Ketika masuk rakaat pertama, Rizal sebagai imam membaca surat Al-Fatihah, nyampe di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Neka Sintia tekak mangkel yang ada remah, jawabannya pakun amin. Tak mungkin karena mangkel pas aobe ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Pas Sintia nyaut anje, kan tak mungkin. Pakun amin. Maka sholat jamaah akan menjaga keutuhan rumah tangga. Nomor dua, bangun hubungan yang baik dengan orang tua dan mertua. Mertua sareng orang tua neka padeh. Tidak boleh membeda-bedakan mana orang tua dan mana mertua. Jadi modal kalau pernikahan neka terus selamat dunia akhirat, syarat pertama minimal tak bisa membunga orang tua, cek sampai mesosa orang tua. Neka banyak semakin terjadi orang keluarga punya keluarga ki mesosa orang tua, ki mesosa matua. Maka mentero selamat fiddini wad dunya wal akhirah tak bisa membunga orang tua, minimal cek sampai orang tua kebai sosah. Mangkana neka terutama kemantan lake, orang lake sededi suami punya jabatan suami cek sampai tak alakoh. Empian napa boleh norok matua saare tak alakoh matuana sabar seminggu sabar. Oleh 3 bulan ongke dewe matua neka mak tang manto sobung lakona jadi saya sampai tak alakoh karena fitrahnya laki-laki neka kodu alakoh. Nah nomor 3 penutup mawena langsung mahlul qiyam insyaallah. Nomor 3 penutup montero pernikahan sakinah mawaddah warahmah, hubungan dengan Allah sudah dibangun, hubungan dengan orang tua dan mertua dijaga dengan baik, maka penutup untuk menyempurnakan pernikahan neka menjadi pernikahan yang dirahmati oleh Allah, kodu endi hubungan sebagus ke guru-guruna. Guru neka mulai dari kiai kenangan lambek monduk menuntut ilmu sampai guru-guru yang paling kecil saya ngajarin alif ba ta sa, saya ngajarin cara nawudhu sareng abajeng, neka jangan sampai putus hubungan. Ajak Sintia neka kepada Rizal dan juga kepada semua yang hadir,
ajak binina kaangkui silaturahim ke guru-guruna, nyabis ke guru-guruna. Jadi mulai dari kiai sampai guru saya ngajarin alif ba ta sa, neka empian kodu lebur nyabis. Oni empian maknana nyabis. Nyabis neka kan tananga empian kan nalpe ke tananga guruna. Nah di antara kedua tangan neka, tengah-tengahna neka bede bereng. Napa berengah? Napa? Obeng. Jadi tetemo guruna, neka nyabis sesuai kemampuannya masing-masing. Kelar 2.000 ki nyabis 2.000, kelar 5.000 ki nyabis 5.000. Mon empian tetemo guruna pas salaman tengah neka sobung, neka beni nyabis ekum. Nah barokana nyabis neka ilmu na manfaat, debuna Sayyidul Habaib Umar bin Hafid, beliau menyampaikan bahwa reng lake sareng reng bini saya atokar secara akal bekal pesah, maka ketika sekut silaturahim ngolaten muana guruna, maka insya Allah akan terselamatkan dari perceraian di dalam pernikahannya. Jadi ikut sekut rabu kekenangan guruna, cek de bida aki guru, mulai dari kiaina sampai guru ngajina neka sedeje pada. Insya Allah kalau hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan orang tua dan mertua dijaga, hubungan dengan guru-gurunya dijaga, tidak putus sambungan batin antara guru dan murid, antara anak dan orang tua, maka insya Allah bekal selamat, bekal molje fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa hikmah kepada semua yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah, keluarganya menjadi keluarga yang dibanggakan oleh Rasulullah, diberikan keturunan yang menyelamatkan kedua orang tuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot kula mirah, salah lopot nyoon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.